Kristus. Musik. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 18, Marsikola Al-Amang. Musik. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 172. Tanganku namet-met. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada hari ini yaitu titah kedua, dan maksudnya titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau yang minta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Mari kita sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 136. Aimolo Kumu. Musik. Marilah kita mengaku dosa kita, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulan pada hari ini tertulis pada Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergunung-gunung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP. Musik. Marilah kita sama-sama mengaku iman kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik dan kami mampu melakukannya. Kami berdoa kepadamu, amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Dari mana? Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inang bacakan untuk kita semua. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau cerita. Di Bethlehem ada seorang yang saleh, baik budi dan takut akan Tuhan. Namanya adalah Isai. Siapa? Isai. Kita baca di ayat pertama. Di sana disebutkan namanya Isai. Dia punya anak bungsu bernama Daud. Kemudian Daud diurapi menjadi raja. Tahu raja kan, Dek? Iya, dia diurapi menjadi raja waktu itu. Nah, rupanya keturunannya semakin merosot. Lalu datanglah seorang nabi bernama Yesaya mengatakan, dari keturunan Daud, namanya tadi siapa pertama? Isai, nama anaknya Daud. Dari keturunan Daud akan datang seorang tunas baru, yang kokoh, yang kuat, yang besar. Nah, ada lagi pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Apa kesenangan kalian?
Ada yang senang main game ya, ada yang senang mancing, ada yang senang baca buku, ada yang senang nonton. Iya, setiap orang punya kesenangan yang berbeda. Rupanya adik-adik, coba baca ayat 3. Katanya, apa kesenangan yang dijanjikan itu? Apa kesenangan dari tunas baru itu? Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, siapa mau seperti itu? Inang juga mau seperti itu. Kita sekarang sedang menantikan kedatangannya. Lalu, kalau menantikan kedatangan seorang raja, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan hati kita. Kemudian, kita harus mau menerima Sang Juru Selamat di dalam hati kita. Untuk apa Inang kalau kita terima Juru Selamat di hati kita? Apa gunanya? Nah, baca ayat 2. Katanya, dia Juru Selamat itu memiliki roh. Oleh karena itu, kita harus mau menerima Juru Selamat di dalam hati kita. Emangnya kenapa Inang kalau kita menerima Juru Selamat dalam hati kita? Nah, adik-adik mau tahu? Coba baca ayat 2. Kalau kita menerima Juru Selamat dalam hati kita, pertama, apa katanya? Kita akan memiliki roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan yang terakhir, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada teman-teman kita yang nakal, kalau ada teman-teman kita yang sedih, kalau ada teman-teman kita yang mau mengganggu kita, jangan langsung menghakiminya. Jangan langsung menuduh sembarangan. Kenapa? Karena di sanalah wujud dari roh hikmat tadi. Kemudian, jangan langsung menuduh dan menjatuhkan teman, tetapi kita mencoba untuk memahami teman kita. Itulah wujud dari roh pengertian. Ya, dibaca ya adik-adik yang ayat 2. Nah, kalau ada teman kita yang malas belajar, malas bekerja, malas berdoa, apa yang kita lakukan? Kita mengajak dan mendoakan mereka. Karena apa? Karena itulah wujud dari roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, pasti mau kan menjadi anak yang dipenuhi dengan roh Allah? Tentu mau, Inang juga mau. Kita semua mau menjadi anak yang dipenuhi dengan roh Allah. Bagaimana caranya? Terima Juru Selamat dalam hatimu. Terima Yesus Kristus dalam hatimu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi anak yang memiliki roh hikmat, roh pengertian, dan roh pengenalan akan Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Segala dosa kami ampunilah agar kami layak menerima berkat Tuhan. Melalui anak-Mu yang kudus Yesus Kristus kami berdoa, terimalah doa kami ini. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita kembali bernyanyi dengan judul lagu kita, Kasih, K-A-S-I-H. Musik. K-A-S-I-H
Adik-adik, kita menutup ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan memberkati. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang kami daripada Roh Kudus, lahir dari God. Kalau kita